Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Semoga kamu tetap semangat menghadapi materi-materi yang baru, soal-soal baru. Semakin banyak soal yang kamu pahami, maka semakin mudah kamu menghadapi soal-soal di ujian UTBK dan ujian selainnya. Materi kita kali ini tentang permutasi. Permutasi dan kombinasi merupakan salah satu cara ya, selain kaidah pencacahan, untuk menentukan banyak cara dalam suatu kejadian. Oke, nanti permutasi dan kombinasi itu berbeda. Berbedanya di mana? Kita akan bahas kumpas satu-satu. Video ini akan membahas permutasi, video next selanjutnya akan membahas kombinasi. Permutasi itu punya ciri khusus ya. Ciri khususnya apa? Kalau dalam permutasi itu sangat memperhatikan urutan. Di sini ada per ya, per, maka di sini juga ada perhatikan. Ambil kata pernya ya. Permutasi berarti memperhatikan urutan. Maksudnya gitu ya. Ada objek AB dengan BA. Sama-sama ada A, ada huruf A, ada huruf B. Di sini juga ada huruf A, ada huruf B. Tetapi dalam permutasi AB dengan BA itu berbeda. Ini tidak sama. Karena dalam permutasi si A ini dia urutan pertama, si B itu urutan kedua. Sedangkan di sini B itu urutan pertama, si A itu urutan kedua. Jadi walaupun orangnya sama, objeknya sama, tetapi ketika urutannya berbeda, maka pengerjaannya dengan cara permutasi. Itulah dia ya. Kalau permutasi berarti sangat memperhatikan urutan. Ketika urutannya berbeda, maka dia termasuk objek yang berbeda. Oke? Untuk apa sih kita belajar permutasi ya? Permutasi itu dipelajari untuk ketika kamu ingin menyusun suatu objek seperti benda ataupun orang ya, ingin kamu posisikan untuk orang misalnya duduk ya, untuk benda misalnya mau disusun gitu ya. Maka cara permutasi ini mempermudah kamu dalam penyusunannya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara menyelesaikan yang permutasi, oke? Permutasi dari n unsur yang tersedia diambil R unsur. Artinya gini, ada tersedia n unsur, kemudian kita ingin mengambil R unsur. Maka rumusnya permutasi, penulisannya ya, permutasi ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada juga ada yang seperti ini. Ya. Ada 3 cara penulisan dalam permutasi. Kita sepakati kita ambil yang ini ya. Oke, R itu adalah yang diambil, N itu yang tersedia. Jadi kalau dia permutasi mengambil R unsur dari N unsur yang tersedia, itu rumusnya adalah N faktorial yang tersedia difaktorialkan dibagi dengan yang tersedia dikurang dengan yang diambil kemudian difaktorialkan. Saya ulang lagi, permutasi mengambil R unsur dari N unsur yang tersedia, berarti dia N faktorial yang tersedia itu kita faktorialkan dibagi dengan yang tersedia dikurang yang diambil difaktorialkan. Inilah rumus untuk permutasi. Oke, dengan keterangan bahwa si N itu adalah unsur yang tersedia, yang ada. Oke, kemudian si R itu adalah unsur yang mau diambil. Oke, ingat dengan ketentuan N itu yang tersedia itu harus lebih besar sama dengan dari R. Artinya kita nggak mungkin ngambil barang lebih besar daripada yang tersedia. Misalnya ada 5 buku, kita nggak mungkin ngambil 6 buku, pasti nggak ada. Ketika dia 5 buku yang boleh kita ambil 5 buku, berarti semuanya, maka pakai sama dengan. Atau dia lebih kecil, misalnya ngambil 4, ngambil 3, ngambil 2, dan ngambil 1. Paham ya? Berarti unsur yang tersedia harus lebih besar sama dengan dari yang diambil. Oke, paham ya? Oke, contohnya permutasi 2 dari 3. Artinya mengambil 2 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Oke, pakai rumusnya berarti 3 faktorial dibagi dengan
3 kurang 2 faktorial. 3 faktorial, 3 faktorial. 3 kurang 2 itu kan 1 ya. 1 faktorial. 1 faktorial itu tadi berapa? 1. Berarti 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1 hasilnya 6. Berarti permutasi 2 dari 3 itu sama dengan 6. Oke, kemudian permutasi 4 dari 3. Gak bisa. Masa unsur yang diambil lebih banyak daripada unsur yang tersedia? Nggak mungkin ya. Berarti yang benar adalah permutasi 3 dari 4. Ya, gitu ya. Berapa hasilnya? Berarti ini 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 3 faktorial. Berarti 4 faktorial, ini udah pasti 1 faktorial itu 1. Maka 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 24. Paham ya untuk permutasi? Terakhir kali, permutasi 2 dari 5 ya. Berarti dia 5 faktorial. 5 dikurang 2 faktorial. Hasilnya 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2, 3 faktorial. Oke, kita bagilah 5 faktorial dengan 3 faktorial. Berarti bisa kita pecah 5 kali 4 kali 3 faktorial seperti yang kita pelajari di video faktorial. Oke, ini dimatikan di 3 faktorial, tewas, hasilnya 5 kali 4, 20. Paham ya untuk rumus dasar permutasi. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal permutasi yang menggunakan soal cerita. Next. Kita masuk ke contoh soal. Ada 2 contoh yang akan kita bahas kali ini ya. Untuk contoh yang pertama, dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris dan bendahara dari 12 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah ini sudah kita kerjakan ya dengan cara pengisian tempat perkalian. Sama. Jadi artinya kalau dia dengan permutasi, dia biasanya juga bisa diselesaikan dengan pengisian tempat dengan aturan perkalian. Oke. Untuk ketua, sekretaris, bendahara, misalnya gini, ini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Yang menjadi ketua itu si A, yang menjadi sekretaris itu si B, yang menjadi bendahara itu si C. Oke? Bisa juga si ketua itu si B, sekretaris itu si A, bendaharanya tetap si C. Atau di ketuanya si C, sekretarisnya si A, bendaharanya si B. Ya, ini tadi ketua sek BD. Oke. Jadi walaupun orangnya sama ya, tetapi posisi urutannya berbeda, maka ini dikatakan ABC, BAC, CAB ini tidak sama. Ya, tidak sama sehingga pengerjaannya harus dengan permutasi. Ya, jadi kalau nanti ada permutasi kombinasi, bingung mana yang permutasi, mana kombinasi. Nah, setelah kita belajar permutasi, bahwa permutasi itu memperhatikan urutan, tinggal nanti kita bahas kombinasi, kamu langsung bisa tahu membedakan mana ya yang dikerjakan dengan permutasi, mana yang dengan kombinasi. Kuncinya adalah di urutan. Karena dia tidak sama, maka dengan permutasi berapa yang tersedia? Berarti N-nya berapa? Berapa orang yang tersedia untuk dipilih? Itu ada 12 calon, berarti ada 12 orang. Berapa orang yang akan diambil? Ketua, sekretaris, bendahara, berarti 3 orang yang akan diambil. Berarti R-nya adalah 3. Penyelesaiannya permutasi 3 dari 12. Kita selesaikan. 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurang 3 faktorial. Oke, berarti 12 faktorial, 12 kurang 3 itu 9, 9 faktorial. Kita tewaskan 12 faktorial itu sampai 9 faktorial. Berarti dia 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. Tewaskan dengan 9 faktorial, tewas. 12 kali 11 dikali 10 ya. Ini sama dengan 1320 cara. Oke, selesai untuk soal yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berapa banyak permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Jadi ada awalnya itu 8 orang, kemudian disediakan 4 kursi. Ada 4 kursi ya. 4 kursi yang akan diduduki oleh 8 orang.
Oke, 8 orang akan diposisikan ke 4 kursi. Kemudian ada ketentuan. Apa ketentuannya? Salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Artinya satu orang itu nggak pindah-pindah, sudah ditentukan. Dia duduknya di sini. Sebenarnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Andaikan saja dia duduk di sini. Berarti dia nggak akan dipindahkan. Tetap di sini posisinya. Tinggal berapa kursi yang kosong? Kursi yang kosong itu tinggal 3. Ya kan? Kemudian orangnya tinggal berapa? Tinggal 7. Karena sudah pasti satu orang di sini, berarti yang belum dapat kursi tinggal 7 orang dan kursi yang tersedia tinggal 3. Paham ya? Maka N yang perlu kita putar, tempat duduknya atau kita atur itu tinggal 7 orang. N-nya 7. Berapa yang diambil? Karena kursinya 3 berarti R-nya 3. Oke. Maka permutasi 3 dari 7. Selesaikan. Berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 3 faktorial. Hasilnya 7 faktorial per 4 faktorial. Selesaikan sampai 4 faktorial, 7 faktorialnya. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Dibagi dengan 4 faktorial, tewas 4 faktorialnya. Hasilnya 5 kali 6, 30 kali 7, 210 cara untuk mendudukkan 7 orang dengan 3 kursi yang tersedia. Paham ya? Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.